Coba bayangkan sebuah orkestra. Ada banyak pemain dengan alat musiknya masing-masing. Biar semua musiknya enak didengar dan enggak berantakan, pasti ada seorang konduktor yang ngatur semuanya kan? Nah, di HP atau laptop kamu juga gitu. Ada satu konduktor utama yang ngatur semua aplikasi dan program biar jalan dengan lancar. Nah, konduktor di perangkat seperti HP dan laptop dinamakan dengan sistem operasi. Lalu sistem operasi ini apa sih? Dan untuk apa dia diciptakan? Sistem operasi atau sering disingkat OS adalah software paling dasar yang mengatur semua hal yang terjadi di komputer, laptop, smartphone, atau bahkan smartwatch kamu. Tanpa sistem operasi, semua komponen kayak CPU, RAM, hard disk, layar nggak akan tahu harus ngapain. Bayangin OS itu kayak manajer di sebuah restoran besar. Dia nggak masak, nggak ngantar makanan, tapi dia ngatur siapa yang ngelakuin apa, kapan, dan gimana semuanya bisa sinkron. Sistem operasi juga jadi jembatan antara pengguna dan mesin. Kamu nggak perlu ngerti bahasa mesin yang isinya cuma 0 dan 1. Cukup klik atau tap di layar dan OS yang akan menerjemahin perintahmu ke dalam bentuk yang bisa dipahami hardware. Jadi saat kamu main game, edit video, atau browsing internet, OS lah yang diam-diam kerja keras di belakang layar. Saat kamu nyalain perangkat, proses pertama yang berjalan adalah booting. Nah, disinilah OS mulai aktif. Dia bakal ngecek semua komponen penting, CPU, RAM, penyimpanan, layar, dan lainnya. Setelah itu, OS akan membuat file sistem ke dalam memori dan siap digunakan. Lalu, di mana OS bisa ngatur hardware? Ini semua karena sistem operasi punya sesuatu yang namanya driver. Driver adalah software kecil yang dirancang khusus untuk mengatur satu jenis perangkat keras. Jadi ada driver untuk keyboard, mouse, kamera, bahkan kartu grafis. Sistem operasi akan pakai driver ini buat komunikasi. Misalnya saat kamu klik tombol volume, OS akan kasih instruksi ke driver speaker. Hey, kecilin suara sedikit ya. Dengan begini, kamu nggak perlu mikirin teknis ribet setiap kali pakai perangkat. Sistem operasi udah jadi penghubung otomatis antara tombol yang kamu tekan dan mesin yang menjalankan. Pernah nggak kamu sambil dengerin musik, buka Instagram, dan balas chat sekaligus? Nah, itu semua bisa jalan berkat satu fitur penting di OS, multitasking. OS akan ngatur waktu dan sumber daya biar tiap aplikasi bisa dapat giliran pakai CPU dan RAM. Tapi karena proses ini super cepat, kamu ngerasanya semua aplikasi jalan bersamaan. OS juga bertanggung jawab untuk nentuin aplikasi mana yang aktif di depan, mana yang jalan di background, dan mana yang bisa ditutup kalau memori mulai penuh. Ini semua biar performa tetap stabil, baterai irit, dan sistem gak nge-lag. Bahkan sistem operasi juga ngatur keamanan tiap aplikasi biar mereka nggak saling ganggu atau akses data pribadi sembarangan. Dalam dunia teknis, hal ini disebut proses scheduling dan memory management. Tapi kamu cukup tahu kalau OS lah yang bikin semua aplikasi bisa jalan bareng tanpa ribut satu sama lain. Sekarang kamu mungkin penasaran, OS itu ada berapa jenis sih? Jawabannya, banyak. Tapi yang paling populer di dunia saat ini antara lain Windows, dominasi di PC dan laptop untuk kerja, gaming, dan pendidikan. macOS, OS-nya Apple, eksklusif di MacBook dan iMac, fokus ke desain dan produktivitas. Linux, OS open source yang fleksibel, sering dipakai di server, developer, dan sistem teknis. Android, sistem operasi paling populer di dunia untuk smartphone. iOS, sistem eksklusif Apple untuk iPhone dan iPad, fokus ke ekosistem tertutup dan aman. Masing-masing OS punya kekuatan dan kelemahan, tapi intinya mereka semua melakukan hal yang sama, mengatur hardware, menjalankan aplikasi, dan bikin hidup digital kita nyaman. Sistem operasi mungkin nggak pernah muncul di layar utama, tapi tanpa dia, semua perangkat kita cuma tumpukan besi dan kabel. Dia yang bikin semua tombol bekerja, semua aplikasi nyambung, dan semua data aman. Jadi, lain kali saat kamu buka aplikasi atau main game, ingat,
Di balik semua itu, ada sistem operasi yang diam-diam bekerja keras. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video teknologi berikutnya.